tempat ibadah ngaji, terus ada perayaan Isra Mi'raj, Maulidan, sudah gitu aja. Padahal waktu zaman Rasulullah SAW, masjid itu digunakan untuk tempat strategi perang, ekonomi, diskusi, dan lain sebagainya. Itu yang sekarang masjid-masjid itu difungsikan, Pak. Gimana nih caranya supaya menarik para investor atau para donatur datang ke masjid tanpa kita membuat proposal dan atau proposal untuk kita sumbangkan dan lain sebagainya. Sekarang itu masjid, Pak, dititik beratkan untuk mempunyai program-program yang bisa menghasilkan suatu keuangan atau kegiatan yang emang bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Dulu kan masjid begitu, Pak, hanya tadioso menghitung korban, saya sudah catat itu pemasukan atau debit kreditnya seperti apa. Begitulah karena tadioso belum ada barangkali pemahaman. Nah sekarang ini kita kupas tuntas, Pak, seperti apa sih untuk pelaporan ini secara digital. Nah, klasifikasi itu yang tadi itu kalau biasa berdasarkan dari Kementerian klasifikasi dan laporannya. Kalau masih tradisional, laporan keuangan, laporan penerimaan, dan laporan pengguna uang. Laporan yang aset juga belum tentu dilaporkan juga. Iya kan? Kalau sekarang itu mesti beli apakah catat. Kita ada koordinasi bagian sarana dan prasarana. Setiap kita beli barang dicatat harga perolehan berapa, dicatat. Kebetulan alhamdulillah kita ada juga ada bendahara yang atau ismatom. Terus untuk mesin model laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang relevan, laporan posisi keuangan, laporan penghasilan dan konferensi, laporan perubahan aset neto, laporan RSK catatan dan laporan keuangan. Wilujeng Sumping, Bapak Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Ciampea, Bapak Ustadz Agus Salim. Next kita lanjutkan. Nah, para peserta pelatihan laporan keuangan masjid. Jadi masjid itu tidak ada laporan keuangannya rugi laba, profit and loss P&L namanya, itu tidak ada rugi laba dalam laporan keuangan. Makanya disebutkan itu klasifikasi masjid dan laporan keuangan masjid rasional. IPAM misalnya untuk presentasi ini salah satu contoh, Pak, ya. Saldo isi keterangan masjid dan nanti Bapak bisa dibaca di materinya, memerlukan bukti transaksi untuk tata usaha. Next, klasifikasi masjid dan laporan data aset masjid rasional bisa sederhana, Pak. Tapi sekarang itu harus kita seragamkan, Pak, karena berdasarkan dari SOP Kemendak, semua masjid yang terdaftar dari ID masjid itu laporannya diusahakan untuk sama. Karena kita DKI Arisa itu setiap bulan selalu laporan keuangan ke Kemendak, ke Basnas, dan untuk Basnas sendiri itu yang bagi belum mempunyai unit pengumpul zakat segera Bapak daftarkan. Kita juga punya program Iswatnya yang sudah mendownload itu Ketua MUI di sesi Banten. Kemarin saya dengar udah laporan belum seperti itu. Itu intinya. Yang lain semua para DKI di sini sudah punya IPG-nya, Pak. Sudah punya unit pengumpul zakat. Kalau belum punya diusahakan untuk diurus, Pak. Dan bagi yang belum mempunyai ID, nanti masuk ke grupnya sistem informasi di masjid, diusahakan untuk didaftarkan. Next. Nah sekarang klasifikasi masjid dan pelaporannya.
Laporan keuangan masjid modern. Laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang relevan. SAK Indonesia untuk UMKM. Ini UMKM yaitu usaha model energi marketing kelompok masyarakat. SAK Indonesia untuk entitas private itu untuk pribadi. SAK Indonesia itu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan alokasi, laporan catatan atas laporan keuangan. SAK Indonesia terus laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan alokasi, catatan. Ini termasuk ini ISAK ya. Bukan 335 331 tapi ISAK 35. Komponen laporannya seperti apa sih Pak? Kalau ini berdasarkan ISAK 35, komponen laporan itu laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset atau laporan alokasi, laporan catatan atas laporan keuangan. Di sini berdasarkan ISAK 35 itu tidak ada laporan profit and loss, laba ruginya tidak ada karena mesin itu bukan untuk mencari keuntungan. Diusahakan itu untuk mesin laporan keuangannya dan dananya itu jangan ditimbun. Diusahakan untuk 0 rupiah karena akan terjadi kadang-kadang kalau kita kurang pemahamannya dari para jemaah, duitnya dipakai tahun dan lain sebagainya, itu kalau ada uang. Tapi kalau misalnya 0 rupiah harus ada bukti-buktinya, ada pelaporannya itu untuk menarik daripada donatur, ibadah lebih bagus. Entitas pelaporan masjid, zakat, infak, dan sedekah, wakaf, pendidikan, ekonomi, kesejahteraan. Nah, entitas pelaporan adalah entitas yang disyaratkan atau memilih untuk menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan dapat berupa entitas tunggal atau sebagian dari suatu entitas atau dapat terdiri dari satu entitas. Entitas pelapor tidak selalu merupakan entitas legal. Nah, masjid, dari semua masjid pasti akan ada zakat, infak, sedekah, wakaf, pendidikan, ekonomi, kesejahteraan. Itu yang masjid modern kan. Dulu masjid yang dulu tidak demikian. Paling dari koropak, Jumat, sholat, ngaji itu ada kegiatan baru kita sumbangan. Kalau modern tidak Pak. Seperti itu zakat, infak, sedekah, ada wakafnya. Nah itu. Ini untuk pelaporan keuangannya karena ini belum di situ ada di bukunya dan lebih jelas lagi, dan kita juga pun punya formulanya secara di kita nanti bisa di-download sama Bapak nanti saya kirim. Next. Nah, aktivitas masjid, ibadah, pendidikan, ekonomi. Dari pendapatan sendiri dari infak Jumat, Ramadan, Idul Fitri dan sebagainya. Kebanyakan begitu Pak sekarang. Nah, pendapatannya itu sumbangan, hibah, SPP dan sebagainya. Pendapatan sewa, penjualan parkir, penerimaan sewa, penjualan dan sebagainya. Bebannya itu apa? Listrik, air, kebersihan, gaji, transportasi, penyusutan dan sebagainya. Bebannya itu gaji guru dan lain sebagainya. Bebannya itu di juga ekonomi, listrik, air, penyaluran itu pengerjaan, infak dan sebagainya. Itu bagian daripada masjid. Pendapatan dan beban. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset, pengeluaran liabilitas yang menganggap kenaikan aset neto. Jadi pendapatan itu misalnya itu harus dicatat, pengeluaran juga harus dicatat dengan dilabelkan dengan bukti
dari harus punya pompa. Buktinya itu misalnya semacam payment voucher. Itu payment voucher itu bukti pembayaran ke siapa atau dan lain sebagainya. Terus beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk harus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang berkaitan dengan aset itu. Penghasilan beban dari yayasan masih diklasifikasikan menjadi penghasilan dan beban tanpa pembatasan, penghasilan dan beban dengan pembatasan. Jadi dalam ini penghasilan dan beban atau masih diklasifikasikan menjadi penghasilan dan beban tanpa pembatasan itu tanpa batas, tanpa dibatasi Pak penghasilannya. Contoh misal untuk sumbangan kita kan tidak dibatasi Pak, ngasih sumbangan seberapa tidak dibatasi kan. Misal 100 itu kan tidak bisa gimana, dari tergantung kebijaksanaan dari para pengurus masjid itu. Terus penghasilan dan beban dengan pembatasan, contohnya apa? Misalnya kita mau renov masjid, beli cat harga segitu 200.000 ya 200.000, jangan dilebihkan, itu pembatasan. Terus klasifikasikan tersebut berdasarkan pada ada tidaknya pembatasan dan pemberi sumber daya, ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan atau dana yang diberikan oleh yayasan atau pondok pesantren. Itu next. Nah, ini contoh transaksi tidak terikat. Pendapatannya, penerimaan infak untuk operasional masjid. Penerimaan ini digunakan untuk pembelian sarana dan prasarana masjid selain aset tetap, perawatan sarana prasarana masjid termasuk bangunan masjid itu sendiri dan juga biaya operasional masjid, misalnya biaya listrik, air dan sebagainya. Nah, ini nanti bentuk laporannya seperti ini Pak, berdasarkan PSAK ya. Tanggal misalnya catat tanggal 1 Februari contoh bayar, akunnya apa, di debitnya di kas keluarnya 15 juta, terus di kreditnya pendapat 4 tanpa pembatasan, itu tanpa pembatasan dari bank ya. Beliau bisa pada datang lagi 100 yang tidak dibatasi, itu 15 juta, posisinya kan 0 tuh ya. 15 Maret 2004 di kasnya 100 juta, pendapatnya tanpa pembatasan 100 juta, posisinya sama 0 gitu ya. Ini contoh transaksi tidak terikat. Januari 2004 pembayaran biaya sebagai berikut: listrik 3 juta, saluran bayar 3 juta, gaji ini beban ya 3 juta, pokok pencemaran bulan Januari 20 juta. Pada Februari itu dicatatkan beban listrik berapa, ada di debitnya itu beban perbaikan, beban gaji, beban honorer guru, kasnya 31 juta ya, jadi total 21. Di kas ada 31, pengeluaran 31, posisinya 0, jadi tidak ada saldonya. Itu yang lebih bagus untuk pencatatan masjid menurut ISAK nomor 35 itu. Nah, contoh transaksi tidak terikat. Penyajiannya Pak seperti ini. Contoh ini saya yayasan masjid habis laporan penghasilan komprehensif untuk periode berakhir. Periodenya periode bulan berapa, tahun berapa bisa dikompilasi. Nanti ada juga kalau semua ini bisa kita praktek langsung tanpa pembatasan dari pemberi. Pendapatannya menerima kita ada sekian, bebannya 31 juta dan 1,1 total surplusnya itu 84, totalnya sama Pak 115 juta. Nah, contoh transaksi terikat ini pendapatan, nah, terikat pada Ramadan kemarin Pak
Persiraya Sukajaya lebih menjaga sebesar-besar. Ini ada di modulnya, ada tertulis itu Pak. Terus dikeluarkan pada di apa? Di tanggal April. Akunnya kas sebesar berapa? 105. Beras ada 30 juta. Kemudian zakat infra yang 75. Penerimaan zakat mal ada 60, ada ke atas 60 juta. Totalnya sama banyak. Di kas ada 105. Di kredit semuanya itu 105 totalnya. Jadi nol juga itu. Next. Contoh transaksi terikat. Ini penyaluran zakat Pak. Seluruh zakat tersebut disalurkan kepada mustahik. Nah, di April 2004 penyaluran zakat infra sebesar 75. Zakat mal disalurkan juga ada 60. Di kas ada 105. Di beras ada 30 juta. Sama dengan nol juga Pak hasilnya. Ya, jadi kan total itu 135 juta. Sama 75 60 130. Nol juga posisinya. Contoh transaksi tidak terikat. Ini bentuk laporannya sedemikian rupa. Ini berdasarkan sama dengan ketentuan dari Ikatan Akuntan Indonesia. Nanti ada juga nanti saya kasih filenya bentuk laporan untuk keuangan masjid itu seperti apa. Next. Penerimaan yang bukan merupakan pendapatan bagi masjid. Masjid memungkinkan menerima wakaf dari jamaahnya atau wakaf lain, baik itu wakaf melalui uang ataupun aset. Namun penerimaan wakaf tersebut tidak dapat diakui sebagai pendapatan bagi masjid. Penerimaan dan aset wakaf tersebut dilaporkan terpisah, yang mana entitas wakaf merupakan entitas terpisah. Informasi yang dimuat mencakup tetapi tidak terbatas atas daftar penerimaan wakaf melalui uang saldo awal tahun, penerimaan pembelian aset wakaf saldo akhir. Daftar aset wakaf yang dikelola masjid mencakup tanggal penerimaan, nama wakaf, wakif, peruntuk dan nilai wakafnya. Next. Nah, ini penerimaan yang bukan pendapatan bagi masjid. Nama aset wakaf, tanggal perolehan, nilai wakaf, nama wakif, peruntukannya untuk apa. Misalnya kita dapat wakaf Pak tanah 100 meter persegi. Ini hanya contoh di desa Sukaraya. Nilai wakafnya 1 miliar. Nama wakifnya Bapak Ahmad untuk masjid. Itu bukan dari pendapatan daripada masjid. Ya, tanah terus 300 untuk lahan parkir masjid, itu bukan untuk pendapatan masjid. Next. Penerimaan yang bukan merupakan pendapatan masjid. Wakaf melalui uang. Tujuan wakaf melalui uang ini adalah untuk pelebaran bangunan masjid. Total biaya diperkirakan akan keluar adalah 100 juta. Wakaf melalui bank ini mulai dibuka 1 Januari. Selama 1 tahun dia mengumpulkan ada 600 juta. Saldo kemarin itu ada 30 juta. Penerimaan para jamaah 70 juta. Pengeluaran untuk pengeluaran selama 2023 satu akhir uang ke 105. Nah, sekian. Ini gedung di Ikatan Akuntan Indonesia Pak, yang saya tempat bernaung sebagai membernya. Terus apa sih Pak PSAK 109? Bukan itu buat ya. Apa sih itu PSAK 09, PSAK 45 dan ISAK 35?
PSAK 109 adalah standar akuntansi di desa yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah. Di situ PSAK 109. PSAK itu pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 109 itu bagi lembaga zakat. Standar ini memastikan pengelolaan dana JIS akuntabel, transparan, dan sesuai syariah yang mencakup laporan posisi keuangan, perubahan dana, dan alokasi. Nah, dari PSAK itu Pak, masih itu laporan keuangannya tidak ada laba rugi. Nah, itu sesuai. Kalau masih itu ada laporan untuk laba rugi sesuai dengan PSAK. Kalau ada laporan laba rugi tidak sesuai, makanya dikhususkan tuh. Dan Ikatan Akuntan Indonesia penjabarannya. Poin-poin penting daripada PSAK 109 itu dan revisinya berikutnya mengatur pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, serta dana kebajikan lain untuk entitas amil. Komponennya apa? Dari neraca, posisi keuangan, neraca itu posisi keuangannya, terus laporan perubahan dana, perubahan aset keuangan, laporan alokasi, catatan laporan keuangan, pengakuan dan pengukuran. Next, zakat itu diakui saat kas atau aset non kas diterima diukur sebagai jumlah yang diterima. Next, infak sedekah diakui saat diterima dan diukur sebesar nilai wajar. Penyaluran diakui sebagai ukuran dana zakat, infak, sedekah saat disalurkan. Pengelolaan amil wajib mencatat dana JIS terpisah dari dana operasional amil sendiri. Perkembangan terkini Pak, PSAK 109 direvisi tahun 2021 sampai 2022 untuk mengakomodasikan transaksi modern. Mulai laporan keuangan tahun 2004, PSAK 109 juga jadi PSAK 409 juga. Jadi 109 dirubah menjadi 409. Amandemennya Pak, terdapat amandemen terkait instrumen keuangan dan penggunaan sistem pembayaran elektronik. Laporan keuangan yang sesuai PSAK sudah meningkatkan integritas dan akuntabilitas lembaga zakat. Nah, ini ISOK itu dari investasi ya, standar akuntansi keuangan 35 menggantikan PSAK 45 sebagai standar pelaporan, berlakunya pada 2020 kemarin. Dari 5 tahun ISOK tidak dengan panduan penyajian yang lebih fleksibel penggunaan istilahnya non laba. Nah, itu gaji bawah non laba dan mengelompokkan aset neto menjadi dengan pembatasan dan tanpa pembatasan. Dari PSAK 45 jadi ISOK 35 itu ada poin-poin pentingnya Pak. Pencabutan PSAK 45 itu diganti dengan ISOK 35 untuk tahun buku 2020. Perubahan istilah hilangnya laba rupanya non laba atau ekuitas menjadi aset neto. Komponennya itu laporan keuangan menggantikan neraca. Kalau neraca itu ada aktiva, pasifah, sekarang diganti posisi keuangan lebih simpel sekarang Pak. Laporan penghasilan KPR menggantikan laporan aktivitas, laporan perubahan aset neto, laporan alokasi, catatan atas laporan keuangan. Klasifikasinya apa sih Pak? 35 itu menyederhanakan dengan pembatasan weight restriction aset, penggunaan dibatasi penyumbang tujuan prioritas tertentu tanpa pembatasan without restriction aset dan penggunaan bebas. Tujuannya perubahan ISOK 35 itu dirancang agar lebih sejalan gitu. Ya, perbedaan 45 dengan ISOK 35. Fiturnya itu karakternya PSAK 45 standar niraba, ISOK penyajian dari keuangan laporan
keuangan lebih disederhanakan, lebih disimpelkan. Istilah aset terikat tidak terikat dengan pembahasan tanpa batasan. Laporan utamanya aktivitas, transaksi, laporan penghasilan, posisi keuangan, fokusnya itu kepatuhan aturan nirlaba, penyajian fleksibel sesuai dengan karakteristik aktivitas. Nah, ISAK yang 35 yang sekarang berlaku itu memungkinkan organisasi non-laba seperti yayasan, rumah sakit, sekolah, termasuk masjid untuk tetap menjadikan promosi dan dari penyebabkan itu, namun dengan format lebih sederhana dan selaras dengan standar akuntansi. IFRS ini International Financial Reporting Standard yang berkantor pusatnya itu di Amerika, yang tadi itu sertifikat akuntan di Amerika. Ini sama dengan juga pernyataan standar akuntansi keuangan bahasa Inggrisnya IFRS. Begitu. Untuk pelaporannya, saya semoga membuat ini Excel ini lebih sederhana sesuai dengan ISAK 35 ini. Ya, pemasukan bulanan ibu diangkat ke kategori Pak. Misalnya atau transfer infak Jumat melalui cash, terus transfer sekarang kan lagi musim Pak, QRIS ya, total berapa, infak harian, cash berapa, donasi, transfer mulai transfer, donasi melalui QRIS, JIS, sewa aset atau unit usaha, koperasi, sponsor dan lain-lainnya. Total pemasukan ini per bulan. Terus ini untuk pemasukan, untuk pengeluarannya sendiri, pengeluaran sendiri. Nah, pengeluaran ini bulanan Pak ya. Kalau ada pengeluarannya operasional rutin masjid di misalnya rutin masjid ada juga dibayar cash Pak, ada juga dibayar transfer melalui QRIS juga di PLN ya. Terus kebersihan, keperawatan, honor imam mengaji bisa melalui cash, transfer ya, dakwah ya, pendidikan TPQ, tahsin, sosialis, program, terus digital, terus website, publikasi, sarana prasarana perbaikan renovasi ATK, lain-lainnya, atau pengurangan berapa gitu. Terus ini ledger internal ini Pak, gunanya apa? Apabila kita ingin memeriksa suatu laporan keuangan itu harus dijurnal Pak. Ini kunci daripada seorang auditor. Kalau dia memeriksa laporan keuangan dibuat dulu jurnalnya satu dia itu. Ini sederhana sekali Pak. Itu ada kategori, divisi, metodenya cash dan transfer, masuk keluar berapa, bukti non bukti. Jadi kalau kita beli buku harus bukti bonnya Pak, dibuatkan bukti transaksinya. Dan terus ringkasan laporan keuangan bulanan, nanti Bapak isi nama masjid apa, periode tahun berapa, terus tanggal publikasi, tanggalnya berapa, saldo awal yang Bapak punya di situ berapa, saldo awalnya diisi Pak ya, total masukan berapa, terakhir. Terus ini nanti akan otomatis Pak, harus sama next di pemasukan dan pengeluaran ini di ringkasan itu harus sama, nanti terkoneksi dengan laporan pemasukan keuangan. Kalau tidak kalau ada salah di pemasukan dan di pengeluarannya, tentu ini nanti akan jadi miss, sesuai gitu. Terus untuk operasional rutin nanti itu secara otomatis akan menghitung sendiri Pak, rutin berapa atau biasa rutin itu. Nah, catatan kalau dasar bulan ini kebutuhan bulan depan harus dicatat, harus di manage, butuh apa-apa ya saja gitu.
Terus untuk tahunannya, bukan. Nah, ini untuk tahunan sumber pemasukan infak Jumat, kita punya budget nih, bisa dikira-kira apa, misalnya infak biasanya 15.000 atau 1 juta, bilanya diperkirakan 1 juta terus sampai tahunan. Ini untuk bentuk tahunan ini dibuatkan estimate atau budget yang kira-kira berapa sih penghasilan nanti tiap Jumat itu bukan dikira-kira, wah bulan Jumat sekarang itu 1 juta untuk Jumat nanti bisa dihitung selama bulan Maret itu misalnya Maret ada 4 kali Jumat di bulanan, catatannya nanti untuk tahunannya bisa dimasukkan ke sini. Begitu untuk estimate, kita buat budgeting namanya itu infak harian dan bisa transfer untuk pemasukan, untuk pengeluarannya bisa dibesarkan. Nah, untuk pengeluarannya itu realisasi operasional rutin itu sudah diisi di budget Pak, di apa, misalnya listrik untuk bulan sekarang setiap bulan berapa, terus untuk bulan berikutnya berapa, bisa diperkirakan realisasi Desember itu. Terus jadi setiap pelaporan keuangan itu untuk tiap tahun dilaporkan itu kita harus punya namanya budgeting. Untuk apa? Perkiraan itu para jemaah itu harus tahu, kita tuh membutuhkan dana sekian ratus juta untuk tiap bulan. Untuk apa? Program-program harus kita sampaikan kepada jemaah, misalnya untuk renovasi masjid dan lain-lainnya. Next. Nih, alokasi anggaran per program. Kalau kita punya program harus dialokasikan Pak. Kita harus, makanya dibukakan suatu budgeting. Jadi kita jangan tergantung daripada sumbangan. Kalau rapi laporan keuangan kita di suatu masjid itu, insya Allah yang pernah saya rasakan berdasarkan pengalaman, berdasarkan kenyataan, bagus saja. Jadi ketua umum DKM di daerah Banjarmasin Pak, itu laporan rapi, para donatur itu nyamperin sendiri Pak, ini masih perlu apa lagi? Nah itu, oh perlu ambulan Pak, kirim Pak, karena udah tahu posisinya itu, posisi laporan keuangan kita, posisi manajemen kita sudah rapi dan sudah terdaftar di Kementerian Agama, apa di Basnas itu ya. Nah, itu jadi tujuan saya memberikan pelatihan ini supaya apa? Pertama sih memang untuk laporan keuangan musik itu benar-benar harus transparan, akuntabel, sesuai yang disyaratkan dari pernyataan serta akuntansi. Jadi tidak kita sembarangan membuat laporan keuangan, modalnya itu daripada trust, kepercayaan daripada jemaah itu sendiri. Kalau suatu masjid itu pengurus DKM-nya tidak trust kepada kita, tidak percaya kepada kita, susah pengelolaan itu Pak. Jadi selalu curiga aja terus pada pengurus.
oh kita duitnya loba banyak, ada pengeluaran sedikit dikeluarkan. Nah kata orang lebih laporan keuangan kita otomatis bagi yang paham. Kalau yang tidak paham itu tadi memberikan penjelasannya itu akan suatu tantangan bagi kita. Memberi penjelasan, oh ada sumbangan masuk ini tidak dicatat, duitnya dikemanakan entah gitu kan, pasti ada gitu aja. Padahal sumbangan itu kan istilahnya sukarela. Makanya gimana sih supaya kita menarik para donatur, supaya masjid kita makmur, jemaah kita sejahtera, bangkit masjid bangkit, jemaah makmur, itu moto kita satu, dari umat untuk umat oleh umat, yaitu moto kita adalah saja begitu. Nah, terus pasti anggaran per program itu harus dialokasikan. Kalau kita banyak program masjid itu banyak kegiatan, banyak program-program, insya Allah Pak, di kita DKM banyak program-program. Kebetulan DKM Arisan itu masuk ke grup WA DKM seluruh Indonesia Pak, itu kompatibel. Banyak program-program kita di DKM Arisan itu banyak yang copy paste Pak. Maka kita ada program tim bebersih masjid, Gebermas gerakan bersih masjid. Itu sudah ditiru sama DKM di DKM di daerah Tasik Pak. Dia namanya bersih-bersih masjid. Pak, programnya bagus, bisa di copy paste ya, silakan. Asal jangan namanya sama. Oke. Sudah berjalan Pak. Terus ada Allah di kita Pak. One day 1000, sehari 1000. Di barusan seminggu yang lalu dapat WA dari pengurus DKM Cimahi Pak. Dia launching untuk pondok namanya itu One day, sehari 1000 Pak. Udah berjalan Pak. Programnya jadi kita juga Pak. Berjalan alhamdulillah. Di di daerah Citralaya sama gitu Pak. Odot juga berjalan Pak. Sehari 1000 tiap Jumat ditarik. Misalnya suatu kampung, suatu daerah itu ada setiap RT ada 100 kepala keluarga. Sehari 1000 setiap dari arah Jumat udah ada 6000 dikumpulkannya lumayan Pak. Dia distribusi di masjid apa namanya itu berjalan Pak. Jadi ada beberapa yang program-program itu ditiru sama beliau-beliau. Alhamdulillah. Sama juga di Aceh begitu Pak. Pak, untuk pengurusan air di masjid seperti apa sih? Pengurusan untuk UPJ unit pengurusan itu seperti apa Pak? Bisa Pak persyaratannya itu di Aceh gitu Pak. Daerah Takehong namanya itu. Berapa jam di Kota Banda Aceh karena itu sekitar 8 jam 6 jam. Waktu dulu saya jadi kerja di Banjarmasin, pernah ke Aceh juga tuh, dari Banda Aceh ke Takehong itu 8 jam. Perjalanan cukup jauh lumayan gitu. Terus waktu saya di Manado juga begitu, saya sudah keliling Indonesia Pak. Kerjaan saya itu memeriksa perusahaan yang bermasalah gitu. Saya masuk beres, tapi itu godaannya Pak, uang salper sama perempuan gitu. Soal itu gitu, ancamannya cukup berat gitu. Gitu ya, itu tadi ya. Tapi lumayan Pak, kalau kita nggak kuat agama ya gitu Pak. Lumayan badan sama saya selalu ingat itu. Lalu kami pamit di bisa Allah katakan ngeri dari ini senang itu berdasarkan pengalaman itu tadi. Alhamdulillah ya, seharusnya kita ada pelatihan langsung praktek Pak ya, dari berhubung
siang. Jadi kita setelah makan siang sholat berjamaah duhur, kita lanjutkan bisa dengan praktek langsung, dan kita ada sesi tanya jawab. Seperti apa sih Pak laporan yang baik itu untuk laporan keuangan di kemasjidan ini? Berdasarkan pengalaman yang saya dapat, ilmu yang saya dapat, saya secara pribadi ingin berbagi ilmu Pak, supaya menarik para donatur. Contoh bulan Ramadan kemarin Pak, kita dapat sumbangan susu dari PT Indosakti. Itu entah mungkin datanya dari Kemenak ya, lalu datang hanya ngasih 20 dus Pak, untuk di daerah desa. Di samping perusahaan-perusahaan lainnya yang ada program corporate sociality responsibility CSR, kita sedang mengajukan mobil ambulan Pak, gitu. Jadi insya Allah sebentar lagi udah terus yang perusahaan-perusahaan punya program kepedulian daripada masyarakat. Apa yang dinilai Pak dari segi laporan keuangan itu? Dilihat nih dari tim akunting, laporan keuangan sehat Pak, otomatis tuh langsung muncul di biaya itu. Kita inginnya seperti demikian Pak. Kita juga punya rencana untuk kolaborasi antara semua DKM sekecamatan Ciampea itu. Makanya sangat penting ini disayangkan banyak barangkali dari DKM yang lainnya punya kesibukan masing-masing, tidak bisa hadir pada kesempatan yang baik ini untuk pelatihan. Nanti kita bisa praktek langsung, kita diskus secara langsung. Kita punya program untuk jiswatnya, laporan keuangannya berdasarkan peraturan yang ada dan SOP dari Kementerian Agama. Dan yang kedua, kita waktunya untuk makan siang. Makan siang kita hari terus sholat